Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Putri dari kelas 11 TKJ 3. Di video kali ini saya akan menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Perangkat teknologi komunikasi pada komputer terdiri dari NIC, kabel alat, modem, repeater, access point, dan juga router. Yang pertama ada NIC. NIC berfungsi sebagai PC standalone agar dapat berkomunikasi dengan PC lain. NIC berfungsi menghubungkan PC dengan media yang digunakan. Yang kedua ada kabel alat. Kabel alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan jenisnya, kabel terbagi menjadi 3, yakni kabel tembaga, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Yang ketiga ada modem. Adalah proses penerjemahan data dari digital ke analog sehingga bisa ditransmisikan. Demodulet adalah sebaliknya, proses menerjemahkan dari analog ke digital. Yang keempat ada repeater. Repeater adalah peralatan yang berfungsi memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer. Yang kelima ada access point. Adalah sebuah node yang telah dikonfigurasi secara khusus pada sebuah WLAN atau Wireless Local Area Network. Access point bertindak sebagai pusat pemancar dan penerima untuk sinyal-sinyal radio WLAN. Access point sering disebut juga sebagai base station. Yang keenam ada router. Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3. Lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 lapis layer. Perangkat teknologi komunikasi pada telepon. Telepon kabel adalah komunikasi yang membutuhkan kabel agar dapat berfungsi. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Adapun komponen terpenting yang terdapat pada telepon, yakni yang pertama, mekanisme dialing. Mekanisme dialing memungkinkan penelepon memasukkan nomor tujuan yang ingin dia panggil. Sebagian besar telepon dilengkapi dengan keypad yang berjumlah 12 tombol, yang terdiri dari tombol 0 sampai 9, kemudian tombol bintang dan tanda pagar. Yang kedua, transmitter. Transmitter atau pemancar sering juga disebut dengan mikrofon. Berfungsi mengubah suara menjadi arus listrik yang kemudian dikirimkan lebih jauh melalui kabel telepon. Yang ketiga ada ringer. Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon yang masuk. Pada permulaan, ringer terbuat dari sebuah lonceng kecil. Saat ini, peralatan elektronik digunakan untuk menggantikan lonceng kecil. Sebuah chip komputer ditempatkan untuk membuat sinyal bunyi atau bahkan sebuah lagu. Yang keempat, receiver. Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. Penerima ditempatkan pada bagian tengah gagang telepon. Sinyal listrik yang berasal dari suara pengirim akan diterjemahkan kembali menjadi suara oleh receiver. Teknologi komunikasi perangkat bergerak. Yang pertama ada UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service, merupakan jawaban atas kebutuhan komunikasi suara dan data yang lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Teknologi ini menawarkan kecepatan pengiriman data antara 114 sampai 384 kbps untuk user yang bergerak dengan kecepatan 100 km, bahkan mampu mencapai kecepatan 2 Mbps untuk user diam. Yang kedua ada GPRS atau General Packet Radio Service, merupakan teknologi pengembangan dari GSM yang hanya menggunakan komunikasi suara saja, yang kemudian ditambahkan agar mampu dipakai dalam pengiriman data. Yang ketiga ada HSDPA, High
Speed Downlink Packet Access merupakan teknologi peralihan dari UMTS ke WiMAX yang menawarkan kecepatan pengiriman data downlink hingga 7,2 sampai 14 Mbps. WiMAX 4G atau Worldwide Interoperability for Microwave Access mulai diperkenalkan pada tahun 2001, merupakan jaringan nirkabel pita lebar atau broadband. Peralatan teknologi informasi. Peralatan teknologi informasi adalah segala alat untuk mengolah dan menyajikan informasi. Kalian tentu sering mendengar kata komputer. Nah, komputer adalah contoh alat teknologi informasi. Beberapa jenis komputer yang ada di sekitar kita dan perlu kalian ketahui adalah: ke-1, ada personal komputer atau PC, merupakan peralatan utama dalam teknologi informasi. Alat ini berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang diperlukan. Yang kedua, ada laptop atau notebook. Adalah bentuk lain dari komputer. Sebutan laptop menunjuk pada komputer ramping yang dapat dipangku. Yang ketiga, ada PDA atau Personal Digital Assistant. Merupakan bentuk komputer yang lebih kecil lagi. Ukurannya kira-kira seperti handphone. Karena dapat digenggam, maka komputer ini digolongkan sebagai komputer genggam atau handheld computer, atau lebih sering disebut palm top. Peralatan teknologi komunikasi. Peralatan teknologi komunikasi adalah segala alat yang berfungsi untuk memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa jenis peralatan komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, ada telegraf, merupakan alat komunikasi jarak jauh yang terdiri dari dua bagian, pengirim dan penerima. Yang kedua, telepon, berfungsi untuk mengirim dan menerima informasi yang berbentuk suara. Yang ketiga, pesawat radio, merupakan pesawat penerima gelombang radio yang dipancarkan dari stasiun pemancar radio. Bila yang dipancarkan berita, maka yang akan didengar radio juga berita. 4. Ada televisi. Televisi adalah salah satu peralatan komunikasi penerima yang menerima sinyal-sinyal dari stasiun pemancar televisi. Yang kelima, ada faksimal, mempunyai kegunaan yang sama dengan telepon, yakni menerima dan mengirim informasi. Yang keenam, ada satelit. Satelit adalah alat komunikasi yang diletakkan di luar angkasa. Yang ketujuh, ada telepon seluler atau handphone. Satelit dan ponsel handphone adalah alat komunikasi yang tidak dikirim dengan kabel, tapi menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel. 8. Ada modem, adalah alat yang berfungsi mengubah sinyal analog dari kabel telepon menjadi sinyal digital. Wireline. Wireline adalah media transmisi dengan menggunakan kabel sebagai perantara antara pengirim dan penerima. Wireline biasanya digunakan untuk jaringan dalam jarak dekat, seperti dalam satu kantor atau gedung. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan wireline dapat digunakan untuk jaringan komunikasi jarak jauh, seperti pada pesawat telepon dan sambungan internet. Jaringan berkabel terdiri atas beberapa jenis, yaitu LAN atau Local Area Network, adalah jaringan yang terdapat dalam sebuah gedung atau perkantoran. Umumnya dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tertentu. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang terdapat di dalam gedung atau kantor tersebut. LAN memungkinkan suatu perusahaan atau pabrik-pabrik dapat menggunakan sumber daya, resource, misalnya printer, secara bersama-sama. Selain itu, LAN memungkinkan komputer-komputer dapat saling berkomunikasi dan saling berbagi informasi. 3. Komputer yang terhubung dalam satu LAN umumnya hanya berjarak beberapa kilometer. Bahkan kebanyakan LAN juga digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu gedung. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Yang kelima, ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas dari segi
geografis. WAN dapat saja mencakup sebuah negara atau benua. 6. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang dapat mencakup seluruh dunia. Orang yang terhubung ke internet berarti terhubung ke semua komputer yang ada di dunia yang juga terhubung ke internet. Lalu ada wireless. Wireless atau dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Cara kerjanya, data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi inframerah pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Teknologi wireless memungkinkan satu atau lebih peralatan untuk berkomunikasi tanpa koneksi fisik, yaitu tanpa membutuhkan jaringan atau peralatan kabel. Teknologi wireless menggunakan transmisi frekuensi radio sebagai alat untuk mengirimkan data, sedangkan teknologi kabel menggunakan kabel. Teknologi wireless berkisar dari sistem kompleks seperti wireless lokal area network atau WLAN, dan telepon seluler hingga peralatan sederhana seperti handphone wireless, mikrofon wireless, dan peralatan lain yang tidak memproses atau menyimpan informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.